Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebenarnya saya satu kelompok dengan Ida, namun kita bagi tugas. Ida tadi sudah menjelaskan tentang skor derivasi. Jadi skor derivasi itu nanti akan berkaitan dengan distribusi normal. Seperti itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Ida bagaimana cara mengkonversi atau mengubah dari skor mentah itu menjadi skor Z dan sebagainya. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang distribusi normal dan penyetaraan skor. Baik, langsung saja saya mulai. Jadi yang akan dibahas di sini nanti adalah pengertian dari distribusi normal itu sendiri, kemudian bentuk dari kurva data yang terdistribusi normal, kemudian sifat-sifat distribusi normal, baru dilanjutkan ke penyetaraan skor. Apa sih distribusi normal itu? Jadi distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas atau distribusi kemungkinan yang menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, kurva tersebut dikatakan normal apabila nilai dari min, median, dan modus itu identik dan terletak pada titik tengah yang sama sehingga membelah kurva menjadi dua bagian yang simetrik. Nah, seperti apa kurvanya? Seperti ini kurvanya. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa data akan terdistribusi normal apabila nilai dari min, median, dan modusnya itu identik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat dari distribusi normal. Kurva distribusi normal. Ciri yang pertama adalah kurvanya terletak di atas sumbu X. Ini sumbu X ya teman-teman. Ini adalah kurvanya. Kurvanya sudah jelas terletak di atas sumbu X. Kemudian sifat yang kedua adalah polanya simetris. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa garis tengahnya ini membagi kurva menjadi dua bagian yang sama besar. Ada nilai 34,1 dan di bagian kanan juga sama 34,1. Kemudian ciri yang ketiga adalah ada titik Y tertinggi. Nah, puncak kurva itu merupakan ordinat frekuensi tertinggi yang berada pada titik min atau rata-rata. Semakin menjauh dari titik min ke kanan ataupun ke kiri, ordinat kurva akan semakin rendah. Nah, dan kurvanya ini dia akan semakin mendekati garis horizontal, namun dia tidak akan pernah menyentuh garis horizontal ini. Itu disebut bersifat asimptotik. Nah, bisa teman-teman lihat lagi, kurva yang paling luas itu berada yang di tengah, sebesar 34,1%, sehingga kalau digabungkan jumlahnya sekitar 64,2%. Kemudian bagian yang di sampingnya itu 13,6 di bagian sisi kiri juga. Apabila jumlahkan totalnya adalah 99,74%. Kemudian walaupun model distribusi normal ini digambarkan oleh kurva yang berbentuk lonceng simetrik, namun tinggi rendahnya dan sempit lebarnya lonceng ini tergantung pada nilai masing-masing min dan varians dari distribusi skornya. Bentuk-bentuk kurva yang lain juga ada. Ada yang cenderung melebar ke samping, tidak meruncing ke atas, itu namanya platykurtik. Kemudian ada yang menyempit di bagian tengahnya, jadi lebih sempit dari ini, namun nilai luas di dalamnya itu tetap sama, itu namanya leptokurtik. Nah, probabilitas tadi dituliskan di sini dalam bentuk P.
P. Jadi misalnya ditanya berapakah probabilitas dari nilai X antara A sampai dengan B. Nah, di sini ada rumus yang namanya probabilitas kontinu. Mengapa kontinu? Karena tadi saya sudah menyebutkan bahwa kurvanya itu tetap akan terus bergerak ke arah horizontal, namun tidak akan pernah menyentuh garis atau sumbu X seperti itu. Jadi rumus dari distribusi probabilitas kontinu adalah Fx, di mana itu adalah integral A, B, Fx, dx. Kemudian apabila kita ingin mencari distribusi normalnya, itu Fx sama dengan integral A sama dengan B 1 per simpangan baku akar dari 2pi kali E, kemudian dipangkatkan dengan min setengah X min mu per simpangan baku dikuadratkan. Nah, rumus itu adalah dinamakan distribusi normal umum. Jadi distribusi normal itu ada yang namanya distribusi normal standar. Seperti yang sudah dijelaskan Ida tadi, bahwa skor mentahan atau skor X itu bisa diubah menjadi skor Z agar kita lebih mudah mengoperasikannya. Distribusi normal umum yang memiliki rata-rata dan standar deviasi menjadi bentuk distribusi normal standar yang memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Jadi apabila sudah diubah apabila sudah diubah dari skor mentah ke skor Z, maka rata-ratanya itu sama dengan 0 dan standar deviasinya itu sama dengan 1. Jadi kita akan lebih mudah. Cara mengubah variabel acak atau X menjadi Z dengan transformasi Z sama dengan X min mu atau rata-rata per simpangan baku. Mohon maaf, per standar deviasi. Bahwa sudah diketahui bahwa mu-nya itu 0 dan standar deviasinya 1. Sehingga menjadi rumus distribusi normal standar adalah F, di mana skornya menjadi skor Z, tidak lagi skor X, integral A sampai dengan B 1 per standar deviasi, kemudian akar 2pi kali E pangkat min setengah, kemudian skornya skor Z dikuadratkan. Ini tidak usah dianggap sulit ya teman-teman. Ini adalah bagaimana cara mengetahui bahwa skor itu distribusi normal atau tidak, kemudian membentuk kurvanya. Seperti ini kurva normalnya. Ini sudah ditransformasi X ke Z ya teman-teman. Dilihat di atasnya sini bahwa ini adalah mu atau rata-rata. Kemudian ditransformasikan, kurva yang bawah ini adalah kurva yang skornya sudah Z, sedangkan yang kurva di atas ini adalah kurva yang skornya masih X. Bagaimana cara mengubahnya ke skor Z? Di sini adalah tadi sudah diketahui bahwa apabila ditransformasikan maka mu-nya sama dengan 0. Kemudian min 1 standar deviasi di sini jadilah min 1. Kemudian skor X di sini adalah mu min 2 standar deviasi jadilah min 2. Kemudian ke kiri lagi mu min 3 standar deviasi sama dengan min 3. Begitu juga ke kanan. Di sini adalah skor X, namun di sini sudah ditransformasikan menjadi skor Z dengan rumus seperti ini tadi. X-nya berapa, kemudian min mu, kemudian per standar deviasinya. Jadilah seperti ini. Ke kanannya plus 1, plus 2, dan plus 3. Nah, coba kita mencari probabilitas. Jadi, ketika kita mencari probabilitas, kita harus melihatnya dalam tabel distribusi normal. Tabel distribusi normalnya sudah saya lampirkan ya teman-teman di Google Classroom-nya. Jadi, misalnya contoh, hitunglah probabilitas X, di mana X itu adalah kurang dari 1,25. Nah, cara melihatnya di tabel adalah, ingat ya teman-teman, angkanya adalah 1,25.
1,2. Kita langsung lihat di sini 1,2. Tadi adalah angkanya 1,25. 1,2 dengan kita lihat di tabel yang di atas ini adalah 0,05. Betul kan? 1,2 ditambah 0,05 adalah 1,25. Di sini nilainya adalah 0,8944. Kita lihat. Nah, seperti ini tadi. Hasilnya adalah 0,8944. Nah, bagaimana bentuk kurvanya? Bentuk kurvanya adalah tetap seperti ini karena dia terdistribusi normal dengan probabilitasnya 0,8944. Maaf, 0,8944 seperti itu. Dengan luas areanya segitu, probabilitasnya kurang dari 1,25. Baik teman-teman, kita lanjut ke penyetaraan skor. Penyetaraan skor biasa disebut juga dengan e-voting. Menurut Hamilton dan Swaminathan, menyatakan bahwa penyetaraan merupakan prosedur statistik untuk menetapkan hubungan antara skor dari dua tes atau lebih. Kemudian menurut Colen-Brennan, menyatakan bahwa proses penyetaraan dapat dilakukan untuk menyetarakan dua tes atau lebih dengan materi dan tingkat kesulitan yang setara. Hamilton dan Swaminathan menyatakan bahwa prosedur penyetaraan skor tes atau tes equating ada dua cara, yaitu cara penyetaraan vertikal dan cara penyetaraan horizontal. Cara penyetaraan vertikal adalah suatu usaha untuk menyetarakan skor tes pada dua tes atau lebih yang dirancang berbeda tingkat kesulitan tetapi mengukur isi dan jenis kemampuan yang sama. Penyetaraan vertikal dirancang untuk kontinuitas tes. Kontinuitas tes diartikan sebagai keberlanjutan tes yang digunakan untuk mengukur perkembangan atau perubahan tingkat kemampuan. Jadi penyetaraan skor ini sangat penting ya teman-teman, apalagi dalam ranah psikologi. Itu sangat digunakan untuk menyetarakan skor dari alat-alat tes psikologi. Kemudian cara penyetaraan horizontal dilakukan pada tes paralel yang memiliki kesamaan isi dan tingkat kesulitan, kemudian diberikan pada kelompok yang memiliki tingkat kemampuan yang setara. Jadi contohnya pada penyetaraan vertikal, misalnya ini kan menyetarakan skor tes pada dua tes atau lebih yang dirancang dengan tingkat kesulitan. Jadi misalnya kita menggunakan alat tes kepribadian. Itu kan kita mengukur isi dan jenis kemampuan yang sama, yaitu kepribadian. Kita ingin mengetahui kepribadian seseorang. Nah, kemudian tes itu tingkat kesulitannya berbeda. Jadi kan ada dua tes, sama-sama untuk mengukur kepribadiannya seseorang, namun tingkat kesulitannya itu berbeda. Nah, cara menyetarakannya gimana? Yaitu dengan cara penyetaraan vertikal, seperti itu. Ini bisa dilakukan di SPSS kok teman-teman. Kemudian kalau yang horizontal itu kesamaan isi dan tingkat kesulitan. Nah, kalau ini penyetaraan horizontal ini alat tesnya paralel, tapi isi sama tingkat kesulitannya itu sama dan itu diberikan pada kelompok atau subjek yang sama juga kemampuannya. Nah, selain penyetaraan vertikal dan horizontal tadi, ada juga yang namanya penyetaraan linear. Penyetaraan skor pada umumnya itu yang digunakan adalah penyetaraan linear dengan menggunakan statistik mean dan deviasi standar dari dua kelompok subjek yang bersangkutan. Itu menurut Thorndike. Rumus awalnya adalah yang di sini. Rumus awalnya adalah yang di sini. X min X bar per SX, di mana SX itu adalah deviasi standar dari skor X, sama dengan Y min Y bar per SY, standar deviasi skor Y. Kemudian rumus ini
diubah dengan derivasi sederhana. Derivasi yaitu cara yang sudah dijelaskan oleh Hidayat tadi. Kemudian memperoleh persamaan seperti ini. Y sama dengan Y bar plus standar deviasi skor Y per standar deviasi skor X, kemudian dikalikan dengan X min X bar. Akhirnya jadi persamaan ini ya teman-teman, persamaan linear untuk konversi skor X ke ekuivalensinya dalam bentuk skor Y. Jadi caranya adalah dengan seperti ini. Sekian presentasi dari saya mengenai distribusi normal dan juga penyetaraan skor. Jadi yang saya sampaikan ini hanya dasar-dasarnya saja ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Untuk contoh soal lebih lanjutnya saya serahkan kepada Mas Fahmi karena saya kurang mendalami terkait penerapannya, jadi saya hanya menyampaikan dasar-dasarnya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.